Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim ba'dal a'yadzi billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala Rasul man ghada aw raha ilal masajidi fahuwa fi sabilillah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, melengkapi nikmat iman dan kesehatan kita dengan memberikan kemudahan untuk menunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Dilanjutkan dengan satu kesempatan bagi kita untuk menambah kekuatan diri kita berupa ilmu. Apalagi ini menjelang hari-hari terakhir untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Sekitar 20 harian lagi Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Monggo silahkan diperkuat imannya, iman bahwa Ramadan itu memang barokah. Bukti iman bahwa Ramadan itu barokah adalah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan keutamaan yang banyak. Kemudian memperkuat ilmu kita, monggo dimudzakarah lagi, diingat kembali, dibaca lagi catatan-catatan yang pernah kita buat tentang fikih Ramadan, entah fikih secara ibadahnya atau fikih tasawufnya, semoga dipun bikake malih. Kemudian kita perkuat jasmani kita agar tetap sehat hingga berjumpa dengan bulan Ramadan dengan menjaga aktivitas harian kita agar tidak overload dan juga menjaga asupan yang kita berikan untuk jasmani kita, baik berupa makanan atau minuman. Semoga dengan memperkuat 3 hal tadi, Allah Subhanahu wa taala betul-betul watasallim lana minhu mutaqabbalah. Ya Allah, terimalah amal-amalan kami nanti di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in dan mereka yang senantiasa menyadari dan dengan kesadaran itu berusaha untuk bagaimana menyesuaikan setiap tindak tanduknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan fikih muamalah yang kemarin sudah kita ulas tentang transaksi muawadhah. Satu-satunya transaksi yang boleh dikomersilkan, satu-satunya transaksi yang boleh digunakan sebagai lahan profit untuk mendapatkan keuntungan, menambah pendapatan dan semisalnya. Terakhir saya sampaikan tentang syirkah, akad investasi. Syirkah menika salah satu bentuknya saja. Mangke wonten syirkah, ada mudharabah. Kalau syirkah itu pemodalnya lebih dari satu. Kalau mudharabah menika satu pemodal, yang lainnya sebagai pengelola modal. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Dengan konsekuensi satu kaidah yang disepakati oleh jumhur ulama,
Ar-ribhu ala ma syarata wal wadi'atu ala qadril malain. Bahwa keuntungan itu boleh dibagi dengan kesepakatan, sementara kalau kerugian itu harus ditanggung berdasarkan besarnya modal. Siapa yang banyak modalnya, maka kerugian yang dia terima berarti lebih banyak. Nah, kemarin yang sudah kita bahas terakhir terkait dengan transaksi muawadhah. Kemudian kita lanjutkan di malam hari ini transaksi irfak. Transaksi irfak. Kalau kemarin saya sampaikan bahwa secara umum transaksi itu ada dua. Satu yang sifatnya profit, yang satu non profit. Satu istirbah, boleh untuk nyari keuntungan, dan ghairul istirbah atau nirlaba tidak boleh digunakan untuk mencari keuntungan. Nah, irfak itu adalah salah satu bentuk transaksi yang tidak boleh dijadikan sebagai lahan profit. Ini kita dipun sepengirumin, harus dipegang dulu prinsip ini. Sebab ngapunten nanti kalau sampai dicampur yang transaksi yang kita bahas malam ini dimasukkan yang kemarin, nanti konsekuensinya bisa jadi batil, transaksinya tidak sah. Transaksi tidak sah berarti keuntungan tidak halal. Atau ngapunten, nanti transaksinya berubah bentuk, tapi dipaksakan menjadi transaksi muawadhah. Nah, benar kok akan terjadi kedzaliman. Yang satu masuk kedzaliman masuk rusaknya transaksi karena ada riba, yang satu masuk rusak transaksi karena gharar dan juga zalim. Nah, mereka konsekuensinya sama. Nanti mengakibatkan keuntungan yang didapatkan atau sesuatu yang dianggap keuntungan itu menjadi tidak halal untuk dinikmati. Baik, irfak punika salah satu bentuk transaksi non profit. Apa yang dimaksud dengan irfak itu? Mengke wonten irfak, wonten tabarruk, Pak. Kalau ngapunten, saya dalam hal ini lebih memilih apa yang disampaikan oleh Syekh At-Tuwaijiri, membedakan antara irfak dengan tabarruk. Irfak itu adalah naf'ul ghair, memberikan manfaat kepada orang lain. Makna aslinya memberi manfaat kepada orang lain, itu makna aslinya. Kemudian kalau kita ulas lagi, irfak itu adalah memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharap adanya kompensasi. Tidak boleh di sana mengharap adanya tambahan dari kembalian. Harus murni, dia sifatnya adalah untuk menolong orang. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tamnun tastakthir." Jangan kamu mengharapkan, wahai Muhammad, kenikmatan yang lebih. Cukup pahala dari Allah, itu cukup bagimu. Jangan kamu mengharapkan yang lebih. Ini menjadi dasar adanya transaksi tabarruk dan irfak. Sama. Insyaallah nanti kalau kita bisa menyelesaikan malam hari ini tabarruk dan irfak, kita selesaikan. Dalam irfak punika transaksi memberi kemanfaatan kepada orang lain dan tidak boleh di sana ada keuntungan, kompensasi. Kalau yang namanya menyewakan barang itu kan juga memberi manfaat, Pak. Cuma dalam transaksi sewa menyewa itu kan kita memberikan manfaat kepada orang, cuma ada satu hal yang kita dapatkan dari barang yang kita sewakan, dari manfaat yang kita berikan. Silahkan barang ini Anda pakai, tapi saya dapat ujroh, saya dapat upah. Nah, kalau irfak menika tidak. Mengizinkan seseorang untuk memanfaatkan barang, tapi tidak boleh ada keuntungan. Tidak boleh ada kompensasi yang diberikan. Sebab nanti kalau sampai ada kompensasi yang diberikan, transaksinya berubah. Berubah transaksi, berarti berubah juga konsekuensinya. Nah, ini yang kemarin saya sampaikan, jangan sampai dicampur sehingga nanti menimbulkan kesalahan di dalam bertransaksi. Itu dasar yang pertama.
Kemudian dasar yang kedua yaitu satu hadis yang sanadnya bersambung hingga sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yamna'u jarun jarah ayyughriza khashabatan fi jidarihi. Rasulullah pernah menasihati para sahabat, janganlah seorang tetangga itu melarang tetangganya untuk menggantungkan, untuk menyandarkan kayu di atas dindingnya, di atas temboknya. Tsumma yaqulu Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah berkomentar. Ini komentarnya Abu Hurairah. Kalau tadi sabdanya Rasulullah, ini komentarnya Abu Hurairah. Mali arakum anha mu'ridin. Abu Hurairah mengatakan, loh, kok saya melihat wajah-wajah kalian itu seperti tidak senang dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Wallahi, la'amronna biha baina aktafikum. Sungguh, saya akan membebankan kayu-kayu itu di atas pundak-pundak kalian. Nah, ini menjadi dasar Rasulullah mengatakan jangan sampai kita menghalangi tetangga kita untuk mengambil manfaat dari tembok-tembok kita. Entah mungkin untuk nyandelnya jemuran, kayu jemuran atau apalah. Nah, ini menjadi dasar bahwa irfak memberikan manfaat kepada orang lain itu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Rasul. Dan di sini para sahabat sebagaimana keterangan dari Abu Hurairah semacam tidak kurang suka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kok ngono ya? Lah kowe tembokku rusak piye? Ngoten ya, Pak. Ya itu satu hal yang wajar nggih. Para sahabat juga manusia masalahnya. Nah, tapi poin penting yang kita ambil di sini adalah Rasulullah memerintahkan sahabat untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ini menjadi dasar adanya transaksi irfak. Nah, dari definisi dan juga dalil tadi, maka ada dua sifat penting, ciri yang khusus di dalam transaksi irfak. Yang pertama adalah tidak boleh adanya kompensasi, tidak boleh ada upah tambahan, tidak boleh. Yang kedua adalah tidak boleh bersifat komersil. Satu, tidak boleh ada kompensasi, tidak boleh ada upah. Yang kedua, tidak boleh bersifat komersil. Nah, contohnya apa akadnya? Contoh transaksinya itu apa? Saya sudah coba untuk membuka beberapa model transaksi. Transaksi yang paling tepat untuk model irfak itu cuma dua. Yang satu itu adalah qard, yang kedua adalah i'arah. Kedua-duanya dalam bahasa kita itu diartikan pinjam meminjam. Nah, kedua-duanya dalam bahasa kita diartikan dengan pinjam meminjam. Cuma bedanya kalau qard itu yang dipinjam adalah duit, biasanya duit. Kalau i'arah itu yang dipinjam adalah barang. Jadi sama-sama artinya pinjam meminjam, tapi kalau qard itu yang dipinjam adalah uang, kalau i'arah yang dipinjam adalah barang. Ini masuk dalam kategori transaksi irfak. Jadi memberi manfaat kepada orang lain tapi tidak boleh bersifat komersil. Harus murni memang untuk membantu orang lain. Kinten-kinten abot napa mboten, Pak? Nyilehi duit kali nyilehi barang. Yen duwite gor sithik enteng sing ngetoke ngoten nggih. Yen barange wis rada rusak ora apa-apa Mas rasah mbok balekne ngoten nggih. Tapi barang agek tuku rung tau dienggo segelan malahan. Niku terus disilih, Pak. Kene wae durung nganggo wis disilih wong liya kan ngoten biasane. Berat rasanya. Enggak mudah. Dan wonten malih pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wala tamnun tastakthir. Kamu jangan berharap berlebih dari pinjaman yang kamu berikan tadi. Perintah Allah kepada Rasul dan juga perintah Allah untuk umatnya. Nah, ini tidak masuk dalam kategori transaksi tabaruk sukarela. Dulu kalau saya waktu masih mondok dulu di Jepara dulu sering. Kalau ada teman sakit entah satu kamar atau beda kamar, itu nanti ada yang keliling. Tabaruat. Nah, mungkin ada yang tanya, "Man ya merot, sing loro sapa kok tabaruat?" Tabaruat itu sedekah.
Sapa sing arek sedekah ngoten. Nggih, beto napa? Beto kotak ngoten dilebetne. Wonten sing 2.000, wonten sing 5.000 ngoten nggih. Itu untuk tabarruat memberi pemberian sukarela untuk orang yang sakit. Tabarruat atau mungkin ada teman yang kena musibah nanti ada tabarruat. Terus tabarruat punika pemberian. Contohnya sedekah, wakaf, hibah ngoten nggih. Nah, ini juga memberi manfaat. Tapi beda dengan yang kita bahas ini, yaitu pinjam meminjam. Bedanya apa? Kalau tabaruat itu barangnya tidak balik, Pak. Tabaruat itu barangnya tidak balik. Kalau irfak itu barangnya balik. Makanya dibedakan antara barangnya kembali dan yang tidak. Misal jenengan sedekah, napa ngarep-ngarep tak sedekah kene nggon masjid, engko masjidnya gen balik yang aku meneh ngoten. Nggih mboten, itu namanya bukan sedekah namanya. Sedekah itu ya berikan wis aja ngarep-ngarep balen. Murni minta kembalian dari Allah berupa pahala. Tapi kalau i'aroh dan korat pinjam meminjam uang dan barang, punika memang kita boleh untuk mengharap barangnya itu kembali. Bahkan menjadi kewajiban bagi orang yang minjam itu untuk mengembalikan. Nah ini kenapa dibedakan antara tabarruat dengan irfak. Saya lebih memilih pemisahan ini karena esensinya berbeda. Baik. Sekarang coba kita terapkan sifat tadi, Pak. Sifat tidak ada kompensasi dan tidak boleh bersifat komersil pada transaksi koret dan i'aroh. Yang pertama adalah transaksi koret. Koret itu pada asalnya utang piutang ya. Koret itu utang piutang. Itu pada asalnya adalah meminjam uang pada asalnya. Cuma kadang ada orang yang utang barang. Kalau santri boleh pakai bahasa Jawa. Nyilih supermine ya. Nah, itu kalau bahasa Jawanya. Tapi kalau bahasa Arabnya, kalau pakai bahasa pasaran, astair makrunah. Nah, jajannya keliru nih Pak. Astair itu minjem tapi barangnya nggak habis, harus balik. Nah, terus pinjem superminya. Dan harap sahur kok lawe ra nyenengke ngoten nggih. Lawe ra ngenakke, biasane we tahu bacem kok iki lawe napa oseng-oseng napa kacang panjang tambah tokolan, blokean. Mboten remah ngoten nggih. Akhirnya pinjem, nyileh supermine sik. Nah, kinten-kinten, Pak. Kalau ada orang minjem supermi itu apakah hanya sekedar dipinjem, dipajang, napa dipinjem, dibuka, dimasak? Dimasak, itu hukumnya koret, Pak. Itu hukumnya koret. Meskipun bahasanya itu adalah nyileh, ngoten nggih. Termasuk kalau misalkan napa dengan tetangga lah. Apa namanya? Roti misalkan atau mungkin uyah. Yuk, uyah jileh apa jenenge uyah. Sak enton wae ngoten nggih. Nyileh ngoten nggih, tapi itu terhukumi koret. Itu terhukumi koret, bukan minjem sebagaimana kita minjem pacul, kita minjem pompa, kita minjem sepeda, itu beda, Pak. Beda. Itu maksudnya hukumnya koret. Terus koret itu kita meminjam sesuatu baik uang atau barang, dan barang atau uang yang kita pinjam itu konsekuensinya hilang, wujudnya hilang. Sudah tidak bentuk sebagaimana semula. Itu namanya koret. Nah, kalau i'aroh itu kita meminjam sesuatu dan sesuatu yang kita pinjam itulah yang nanti kita kembalikan. Minjam sepeda motor Vario, ya mungkin balik Vario, mboten mungkin NMAX ngoten nggih. Kalau nanti baliknya NMAX itu beda lagi. Nah, contoh misalkan, Pak, ngapunten kula butuh modal. Wonten atos 10 juta ora duwe, Mas. NMAX kae, NMAX ku dolen. Ini namanya koret. Karena dia butuh modal, cuma adanya barang. Akhirnya pun apa? Ngambil NMAX-nya, STNK BPKB, didol wujud uang untuk modal. Nah, ini namanya koret. Tapi kalau minjem NMAX-nya untuk ke pasar atau nganter itu namanya i'aroh. Terus kedadipun bentenaken nggih. Soale napa? Nyilih niku teng basa Jawa. Nyilih duit napa nyilih barang ya isine nyilih, Pak.
Ini bahasa umumnya, tapi yang terus terang, Mas utang ya. Ini menjelas nih, utang itu adalah qard dan meminjam barang untuk digunakan dan habis barangnya itu namanya adalah qard. Nah ini. Kemudian kalau i'aroh itu meminjam sesuatu nanti yang balik bukan barang yang dipinjam tadi. Ya, itu namanya i'aroh. Terus kata dipun bentenaken antawisipun qard dengan i'aroh, keduanya memiliki konsekuensi yang berbeda. Nah, konsekuensinya bagaimana? Kami sepindah. Kalau akadnya itu adalah qard, utang piutang, itu yang dikembalikan adalah raddul misal, mengembalikan barang yang semisal. Misal saya minjem uang 200.000. Yang saya pinjam 2 lembar. Kalaupun nanti saya mengembalikan dengan nominal yang sama 200.000, tapi 4 lembar karena uangnya 50 ribuan, niku sah napa mboten? Sah. Itu sah. Karena apa? Yang dikembalikan itu rodul misal. Yang penting sama nominalnya. Yang penting sama bentuknya. Atau kalau misalkan minjemnya kambing. Wah, aku meh ngake koyo anakku ya, Mas. Nyilih ya. Nyilih duit apa nyilih wedhus? Ya nyilih duitnya ra enek. Ya wedhus kan ning kandang enek jikuan. Pinjem kambing 1 dibelah. Itu namanya qard. Maka kewajiban bagi orang yang minjem kambing tadi adalah mengembalikan yang semisal. Mengembalikan yang semisal. Nah, kinten-kinten menawi jenengan pados nopo kambing yang sama dengan yang dipinjam kemarin saged napa mboten? Wangel, Pak. Wingi anu lho wedhusku ra enek irenge lho. Putih kabeh lho. Wah, niku wangel sing balekne, Pak. Makanya para ulama kalau dia yang dia pinjam itu adalah barang, maka rodul misal, cari yang semisal. Yang lebih bagus tidak masalah. Asalkan tidak dijanjikan, tidak disyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan. Makanya untuk pembahasan qard punika agak riskan. Karena nanti qard itu hubungannya erat dengan riba, Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua i'aroh. I'aroh itu pinjam barang. Minjem pacul, minjem sepeda motor, maka yang dikembalikan adalah barang yang dipinjam kemarin. Nah, kalau misalkan nanti ternyata ketika minjem pacul, pas lagi leyeh-leyeh, dekek ning sampinge tangi-tangi, lho kok ilang? Ngeten nggih. Yang dijoli sing HP, alhamdulillah, Pak. Lah nek barangnya ngoten nggih. Nah, untuk i'aroh itu kewajiban orang yang minjem sebenarnya rodul ain, Pak. Mengembalikan barang yang dia pinjam kemarin. Tapi kalau misalkan barang yang dipinjam itu rusak dan atau hilang, maka dia wajib mengembalikan yang semisal. Baik barangnya baru atau barangnya second. Yang penting semisal. Kalau yang utang tadi pokoknya semisal. Saya minjem duit sekarang itu tidak mungkin uang yang saya kembalikan itu uang yang saya pinjam. Terus pokoknya jumlahnya 200.000, yang penting 200.000 ya. Itu namanya utang. Qard. Tapi kalau i'aroh punika yang diwajib untuk dikembalikan adalah barangnya tadi. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah tidak boleh ada kompensasi, Pak. Tidak boleh ada kompensasi. Misalkan seperti qard ngoten nggih. Qard itu ketika seseorang meminjamkan barang dan atau uang, maka yang dikembalikan adalah semisal dia mengembalikan 10 juta, ya baliknya ya 10 juta. Mboten ngetok ini 10 juta, tapi baliknya njaluk luweh. Nah, lebihan ini itu disebut dengan muqabil, kompensasi tambahan, dan ini tidak diperbolehkan. Lah menawi wonten tiyang, Pak, saya pernah di di pondok itu gandeng sepeda motornya sering dipinjam. Angger balik niku bensin entek, Pak. Kita wingi tak kebae lah kok agek metu pondok tekan perapatan deg loh kok mati. Nah, sepedane pun mboten fungsi. Akhirnya napa? Di sepeda ditulis
motor juga butuh minum. Nah, itu. Gen sing nyilih niku sadar ngoten lho nggih. Nah, kita ngoten niku diperbolehkan atau tidak? Masuk riba atau tidak? Kita Pak. Kaidahnya adalah kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap qard utang piutang yang menghasilkan manfaat tambahan itu adalah riba. Lah iki dudu utang piutang Mas iki nyilih barang ngoten nggih. Jadi kaidahnya itu kullu qardin bukan kullu ariyatin. Jadi kalau apa namanya sifatnya itu adalah pinjem barang, ada tambahan, itu tidak masuk dalam kategori riba. Tapi kalau disyaratkan, dia bisa menjadi ijarah, Pak, sewa menyewa. Mas, nilai pite ya? Sak jam 2.000. Nah, berarti apa? Dari akad i'arah menjadi akad ijarah. Dan itu sudah beda, Pak. Sudah beda mungkin. Nah, tapi kalau Mas nilai pitanya nanti di pasar, ya senggonen. Itu nanti berlaku i'arah. Nah, antara ijarah dengan i'arah itu berbeda. Antara i'arah dengan ijarah itu berbeda. Perbedaannya adalah kalau seseorang itu meminjam barang dengan akad pinjam i'arah tadi, punika sifatnya adalah tidak lazim. Tidak lazim itu begini. Misalkan jenengan ngambil sepeda. Janjane ajeng tinggi napa? Mas tak aku nyilih pite ya. Oh paling balik tak balik ke jam 10 lah. Lah 6 jam 09 jenengan butuh. Mas, pite gorene cepet aku meh ngenggo. Itu boleh. Itu boleh. Dan orang yang dipinjemi sepeda itu boleh maksa. Boleh memaksa untuk mengembalikan. Tapi kalau akadnya itu adalah ijarah, akadnya itu adalah sewa menyewa, yang konsekuensinya harus diperjelas waktunya, harus diperjelas upahnya, maka pihak orang yang menyewakan sepeda tidak boleh memaksakan orang yang nyewa untuk mengembalikan barang. Jadi konsekuensinya itu. Makanya ampun ngantos nopo akadnya pinjem tapi ya ora apa-apa saja 5.000. Nah, itu menjadi ijarah nanti, Pak. Nah, itu menjadi ijarah dan konsekuensinya berbeda tadi. Nah, itu konsekuensi yang pertama. Kemudian konsekuensi yang kedua, boleh tidak meminjamkan barang yang dipinjam, Pak. Minjem sepeda. Ya, minjem sepeda motor. Tinggi teng pasar. Nah, masalah ini konsen, Mas nilai PTC ya. Aku main jiko main ngunci omahku. Jadi orang yang di pasar minjem sepeda pinjaman. Boleh apa tidak? Kita menawi jenengan gak ada sepeda. Ya dipinjam orang. Kemudian boleh tidak sepeda yang dipinjam itu dipinjamkan lagi. Secara manusiawi mawon lah. Monggo Mang jawab. Tidak boleh toh nggih? Tidak boleh. Ya. Dan memang transaksi i'arah, transaksi pinjam barang, punika kalau misalkan dia meminjamkan barang, secara mutlak tidak ada omongan, Mas, ojo mbok silehke lho ya. Maka dia kembali kepada hukum asalnya bahwa Anda tidak boleh meminjamkan barang itu kepada orang lain tanpa izin yang punya barang. Saya minjam sepeda, maka sepeda ini hanya boleh dipakai untuk saya. Dan saya boleh meminjamkan kepada orang lain kalau saya sudah minta izin, Mas, engko saumpamane iki umpamane. Kowe nek koncoku sing nyilih oleh apa ora? Ya ora apa-apa. Nah, contoh misalkan nggih, jenengan ajeng teng masjid nyilih sepeda motor. Nah, wonten rencang, wah, buku catatanku ketinggalan nih. Mas nyilih pite? Piye, Pak? Jenengan meminjamkan apa mboten? Padahal secara mutlak dia kembali kepada hukum asal bahwa karena yang namanya i'arah itu hukumnya adalah beda dengan ijarah, maka dia tidak boleh memberikan manfaatnya kepada orang lain tanpa izin yang punya barang. Itu kalau i'arah. Tapi kalau ijarah jenengan nyewa tanpa izin orang yang punya sepeda itu bebas. Contoh misalkan ada rumah yang satu dipinjemi, yang satu nyewa. Antara orang yang dipinjemi rumah dengan orang yang nyewa rumah, itu hukumnya beda.
Kalau orang itu dipinjami rumah, maka dia tidak boleh menggunakan rumah tadi untuk dimanfaatkan orang lain tanpa izin yang punya rumah. Tapi menawi jenengan nyewa rumah, sudah bayar ataupun belum bayar ngaten ya. Kemudian, wah aku ketoke yen kene rada kadowan nih. Tapi tiwas nyewa 5 tahun ngoten ya. Akhirnya napa wis tak sewake meneh. Kemudian dia sewakan lagi, maka itu diperbolehkan. Secara hukum asalnya boleh. Kecuali nanti yang punya rumah punika sudah memberikan syarat, Mas ngapunten, kalau jenengan nyewa rumah saya, nanti kalau misalkan tidak dipakai, ampun disewakan lagi ya. Kecuali ada itu, Pak. Kalau ada kesepakatan itu ya berarti syaratnya harus dipenuhi. Tapi hukum asalnya adalah orang yang nyewa rumah itu boleh menyewakan rumah itu kepada orang lain. Termasuk orang yang nyewa sepeda motor, boleh dia menyewakan sepeda motor itu kepada orang lain. Orang yang nyewa peralatan daki, boleh dia menyewakan peralatan dakinya kepada orang lain. Boleh. Tapi kalau dia meminjam, maka tidak boleh meminjamkan kecuali minta izin kepada yang punya barang. Contoh misalkan, saya beberapa kali mau nyewa sepatu untuk ndaki. Wes gawonen. Lagi piro? Wes gawonen. Nah, coba Pak. Wes gawonen tanpa bayar itu. Ini berarti akadnya bukan ijarah. Akadnya adalah i'arah. Maka nanti ketika saya selesai make, ketika ada teman saya yang mau minjem, saya tidak boleh meminjamkan kecuali Mas iki meh disilih koncoku ojo, gonen bali sik. Nah, enggak boleh itu berarti. Karena beda akad. Antara akad ijarah dengan akad i'arah. Makanya kalau misalkan jenengan mau nyewa barang kok sama yang penyewa itu digratisi, ya, wah alhamdulillah gratis. Ya alhamdulillah gratisnya ngoten nggih. Tapi ketika jenengan jadi mengambil barang itu, Anda tidak bebas. Karena statusnya bukan ijarah lagi, bukan nyewa lagi, tapi statusnya adalah i'arah. Karena berubah, Pak. Berubah dari akad irfak menjadi akad muawadhah. Nah, akad irfak tidak boleh untuk nyari untung. Tapi kalau akad muawadhah boleh dijadikan sebagai lahan profit. Jenengan nyewa barang, maka boleh disewakan lagi. Aku nyewa saka kono omah 5 yuta, tak sewake wong liya 7 yuta, boleh. Tapi kalau jenengan meminjam rumah orang, nggih, kok meh disewakne, ha niki tutuke sing duwe omah niku mengke. Lalu kalau sudah terlanjur disewakan bagaimana? Kalau sudah terlanjur disewakan maka doman. Dia harus mengganti rugi kalau ada kerusakan dan uangnya itu lebih berhak yang memiliki adalah yang punya rumah karena dia transaksinya adalah transaksi fuduli, mengkomersilkan barang orang lain tanpa izin. Nah, punika terus transaksi irfak itu adalah transaksi yang tidak boleh dijadikan sebagai lahan profit. Kemudian untuk qarat, utang piutang, dia tidak boleh dijadikan sebagai lahan profit. Ada satu transaksi ini tidak akan terjadi kecuali diawali dengan utang piutang. Apa itu? Gadai. Cobi jenengan patos transaksi gadai yang tidak diawali dengan utang piutang. Wonten apa mboten? Soalnya napa? Biasanya pun tiang punika enggak ada ini barang, mesti bar nyekel duit, Pak. Gandeng gue tak cekeli duit, ndi barangmu sing digadekne ngoten nggih. Nah, karena transaksi gadai itu dasarnya adalah utang piutang, maka berlaku kaidah piutang-piutang di dalam gadai. Saya menawi tiang punika misalkan dia memberi utang, kemudian wonten tiang punika gadekne sepeda motore, napa gadekne napa mobile ngoten nggih. Maka orang yang memegang barang gadai tadi tidak boleh memanfaatkan barang gadai tadi untuk dikomersilkan atau diambil manfaatnya. Wah lumayan, enek mobil rasah nyiwa iso tinggu piknik. Nah, wonten tiang pengambil arto, Mas nyedot duit 10 juta, nya 10 juta. Yes ya jaminan. Biasanya bahasnya jaminan atau gadai, nya gawenan. Mobilnya tak tinggal kene ya. Ya, wah lumayan ki, sesuk iso piknik.
pas dino Ahad misalkan. Lah ini tidak boleh memanfaatkan barang gadean untuk atas dasar karena sudah diminjemi duit tadi tidak boleh. Sebab ngapunten cobi. Kalau orang nyewa mobil itu kira-kira nyewa mobil itu bayar duit napa mboten, Pak? Ya genah tentang nggih. Lah niki gratisan. Mumpung dhewe nyilih duitku, mobile dititipne nang kene. Wes tak enggo, ngaten nggih. Ini ndak boleh. Berlaku nanti di situ adalah kaidah kullu qardin jaro naf'an fa huwa riba. Setiap utang piutang yang menimbulkan manfaat itu adalah riba. Manfaat apa? Manfaat menggunakan mobil tanpa bayar. Lho wis tak bensin lah, bensin paling piro to, Mas? Kan bensin gur wira-wiri kene Jogja, kene Pantai. Pemeneh mobilnya mobil sing boros, Pak. Sing irit mawon lah, mungkin sing senior napa-napa misalkan nggih. 100.000 jujul mboten nggih. 100.000 jujul bensinnya masih tetep wonten turahane ngoten nggih. Padahal yang nyewa entek ora gur 100.000. Sedina 250 berarti 350 ngoten nggih. Tapi gandeng niki wonten mobil nganggur ya. Akhirnya napa? Modal piknik ki namung 100.000. Iki namung iki mobil nggih dereng jajane maksudnya. Nah ini manfaat yang dia dapatkan, maka tidak boleh dia mengambil manfaat dari itu. Termasuk contoh misalkan manfaat yang bukan berupa uang, Pak. Manfaat yang berupa jasa. Ada santri saya yang tanya, Ustaz, boleh tidak kalau kita saling meminjamkan uang dengan kompensasi, enggak bengi pijet-pijetan ya, ini Pak. Kalau kebiasaan pijet-pijetan itu sudah ada sebelum kalian ada akad utang piutang boleh. Tapi kalau akad pijetan-pijetan itu terjadi lantaran ada akad utang piutang maka tidak boleh. Nah, terus gandeng gue tak silai duit 50.000, aku kesel mesti gue baru olahraga gue sore, berarti gue bengi mijeti. Tapi uang yang diutang 50.000 tetap balik penuh. Berarti dia mendapatkan manfaat uang 50.000 tetap utuh dan awake seger mergo bar dipijeti, Pak. Itu juga riba. Karena riba itu tidak hanya bentuknya fisik, tapi dia juga berbentuk manfaat. Dulu juga ada seorang ibu-ibu di daerah Jatisrono itu tanya, Ustaz, ada tetangga saya itu utang duit sama saya. Lah pinten to, Bu? Nggih, 1 jutaan lah. 1 jutaan itu saya yakin lebih, Pak. Nah terus pripun? Kayaknya kenapa mboten? Saya minta kepada tangga saya itu, gandeng ini niku mboten saged nyaur utang. Maka saya minta untuk nyapu rumah, depan rumah. So kadang minta anak saya itu diantarkan sekolah. So kadang ken ngumbah pakaian di rumah. Boleh apa tidak? Boleh, tapi dengan syarat utangnya berkurang. Sebab ngapunten, jasa nganter anak itu sekarang wonten ragate, Pak. Panjenengan pesen Gojek napa kan wonten ragate niku. Nggih. Atau mungkin minta orang untuk membersihkan rumah, harus bayar. Nyucikan baju harus bayar, ngoten nggih. Nah, hal-hal yang harus ada kompensasinya itu kalau jenengan mendapatkan gratis lantaran meminjamkan uang, maka manfaat yang Anda dapatkan tanpa kompensasi itu adalah riba. Dia menghitung mawon lah. Ngeterke anake kira-kira piro? 10.000 misalkan ngoten nggih. Nyapu omah 5.000, nyuci baju pinten, Pak? Ya 10.000 ngoten nggih setengah. Berarti 25.000. Berarti setiap kali dia melakukan dalam sehari kelong 20.000, rido napa mboten? Nah, kalau jenengan rido, monggo silahkan. Ya wis, Mbak, iki utangmu kelong 20.000 ya berarti garek 975.000. Nah, itu pelayanan sehari. Nah, pelayanan 2 hari, 3 hari ya mangetangke, Mbak. Kalau emang kompensasi seperti itu, monggo silahkan. Ya. Termasuk dulu ada yang hewan Semarang itu dia minjemi uang sekitar 20 juta dengan gadai berupa mobil APV, Pak. Boleh tidak Ustadz, ini mobilnya saya sewakan. Silahkan disewakan.
Silahkan. Dengan konsekuensi nanti uang sewanya ngurangi utang yang punya APV. Gelem apa ora? Lah daripada lah mungkin ngoten nggih sing rugi sing kula, enggak jenengan enggak rugi. Utang-utangnya napa Anda mendapatkan manfaat, utang dia juga berkurang. Lah yen ngoten niku kula sing mboten nonton wis kene wae Mas. Mobile balekno gen dienggo biar digunakan dia untuk naksi atau apalah. Mungkin untuk duit langsung bayar utangnya jenengan. Jadi itu konsekuensinya kalau misalkan seseorang menggunakan akad gade. Karena ngapunten, gade itu tidak mungkin terjadi kecuali dengan adanya utang piutang. Ya. Terakhir ada apa namanya petani Brambang mau potong penceng tawang mangun nih Pak. Menika dia pinjem uang di desa lah ngaten nggih. Nah, setiap kali setiap kali minjem biasanya Ustaz, kalau panen nanti kita ngasih pinjamnya dikembalikan, kita ngasih apalah entah ingkung utus siji nopo brambang nopo-nopo ngaten. Itu dibolehkan apa tidak? Dalam kaidah fikihnya, utang piutang itu tidak boleh ada kembalian tambahan. Tidak boleh. Dibolehkan selama tidak masuk dalam 3 hal, Pak. 1 disyaratkan, yang kedua dijanjikan, dan yang ketiga adalah menjadi kebiasaan. Yang 1 disyaratkan, Mas, kowe tak islai 10 juta, tapi engko balike tambah ingkung siji ya. Tidak boleh. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu tidak boleh dijanjikan. Mas, aku nyilih duitnya 10 juta. Wah, aku ya butuh, engko tak tambahi. Sing ngeki kuwi lho ya, aku ora njaluk lho ya. Ini dijanjikan. Karena yang menjanjikan adalah yang mau minjem duit. Kalau dia menyetujui, berarti sama saja dia menyetujui adanya tambahan. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan. Oh, biasanya yang nyilih ning kono kok balene piro, Mas? Ya nyilih ning kono kok balene paling 1%, tambahi 1%. Nah, al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton dalam madzhab Syafi'i. Sesuatu yang menjadi kebiasaan itu seperti syarat yang tidak diungkapkan. Aku ya ora tau ngomong janjane tapi gandeng wong ya tak tompo. Akhirnya napa ngarep-arep. Lah kok ikut nyemur 10 juta kok enek tambahan. Mas lah tambahan nanti. Akhirnya tentang nggih. Al ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Nah, terus mengatakan kalau dia akadnya itu akad irfak, maka harus murni digunakan untuk memberikan bantuan. Tidak boleh bersifat komersil. Mas bismillahirrahmanirrahim. Nah punika akad model transaksi yang kedua yaitu transaksi irfak yang murni harus diniatkan untuk menolong orang lain dan tidak boleh digunakan sebagai akad komersil. Ada pertanyaan Pak? Monggo. Lanjut. Yeah. Boleh tidak kalau orang yang menggadaikan barang itu mengizinkan kita untuk menggunakan barangnya. Berarti kan biiznil murtahin dengan izin orang yang menggadaikan. Nah, di sini para ulama beda pendapat. Beda pendapat. Hanya madhab Hanafi yang membolehkan, Pak. Itu pun kalau akad di awal karena jual beli. Misalkan ada orang membeli barang saking jenengan. Gandeng duitnya kurang, "Yes, Mas, motormu tinggal jaminan." Nah, ini kan berarti di awal dari akad jual beli, Pak. Tapi kalau dari akad utang piutang tetap tidak boleh. Karena dengan mengizinkan itu berarti mereka menyepakati adanya tambahan manfaat. Makaten. Lah penake piye? Nggih penake jenengan nyekel anu mawon, nyekel BPKB ini wae. Barangnya pitik gawenan Mas, ngoten nggih. Lah mungkin bobrok motore, kalau motornya itu rusak dan lain sebagainya, maka boleh jenengan minta ganti barang gade. Mas, lah pitmu karo utangmu kok cek akeh utangmu. Iki 500.000 ora payu ngoten nggih. Aku njaluk barang liyane, sertifikat tanah misalkan, maka boleh. Kalau misalkan diperkirakan barang yang digadaikan tadi dipakai kemudian nilainya berkurang. Makatan, Pak. Allah alam bisawab. Lanjut, Pak. Monggo.
Nggih. Kalau jaminannya itu kambing atau sapi, boleh tidak kita memerah susunya? Zaman sekarang kayaknya jarang yang gadaikan kambing sama sapi. Nggih. Dalam madhab Hambali itu diperbolehkan. Hanya yang membolehkan hanya madhab Hambali. Yang lain tetap tidak boleh. Nah, cuma dalam hal ini madhab Hambali punya ada alasan. Kenapa diperbolehkan? Karena Anda sudah memberi makan, memberi minum, dan juga merawat kesehatannya. Loh berarti yang motor oleh mas. Ngapunten, motor niku sakit kalau dipakai pak. Jenengan namin manasi itu gampang. Okay. Dan manasi niku paling adalah gor mang menit cukup ngoten nggih. Niku mboten usah diombeni bensin, sing penting gur dipanasi bendina 5 menit, bensin nggo seminggu rantai ngoten nggih. Maka tidak bisa disamakan antara yang napa menggadekan. Lho wong merah susune sapi karo wedhuse oleh mosok sepeda motor oleh kan padha-padha ngombeni. Ya bentol Mas. Niku ngombeni ngangge katul, ngangge apa uyah niki diombenine bensin ngoten nggih. Jadi kalau hewan itu boleh dengan catatan adalah dia wajib untuk memberi makan, memberi minum dan merawat kesehatannya. Tapi kalau misalkan, Mas, aku gur nampa wedhus mulai ya. Pakan, ombene, yang loro tanggungan. Maka dia tidak boleh ngambil manfaat, Pak. Nah, kinten-kinten jenengan perlu napa mboten disilai duit terus dititipi wedhus, Pak. Pasti mau kewonen Mas randuwe nggon ngoten Kalau sekarang itu mungkin sulit untuk diterapkan ngoten nggih. Ada sebagian ulama yang kemudian mengkiaskan dengan sepeda motor, tapi kiasnya itu kias ma'al farik. Jadi mengkiaskan tetapi no beda, tidak bisa dia disamakan. Karena wujud sepeda motor dengan hewan itu beda. Dari sisi perawatannya saja sudah berbeda. Makatan. Allah alam bisawab. Nonton boleh, Pak? Cekap ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Makatan guys, transaksi irfak semoga bisa difahami dengan baik dan menjadi pengingat bagi kita dalam bertransaksi irfak. Monggo dipunwangsulaken kemarih. Kira-kira transaksi irfak yang selama ini kita jalankan sudah sesuai dengan ciri-cirinya atau tidak. Supados tidak tersampur antara irfak dengan muawadhah yang kemarin sudah kita bahas. Maka ternatur kula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.